Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Delia Permana Aditya Putri dari tingkat 1A dengan NIM P17324226010. Pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat anatomi fisiologi tentang sistem hematologi yang meliputi komponen darah, fungsi komponen, proses hemostatis primer dan sekunder, serta salah satu penerapan dalam pelayanan kebidanan. Yang pertama ada komponen darah. Darah merupakan jaringan tubuh yang terdiri dari plasma dan elemen berbentuk, yaitu eritrosit, leukosit, dan trombosit. Pertama, eritrosit atau sel darah merah. Eritrosit mengandung hemoglobin yang berfungsi mengikat dan membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh, serta membantu membawa karbon dioksida kembali ke paru-paru. Yang kedua ada leukosit atau sel darah putih. Leukosit berperan dalam sistem pertahanan tubuh dengan melawan berbagai mikroorganisme dan zat asing yang dapat menyebabkan penyakit. Yang ketiga ada trombosit atau keping darah. Trombosit berperan penting dalam proses pembekuan darah dan membantu menghentikan perdarahan ketika terjadi kerusakan pada pembuluh darah. Yang terakhir ada plasma. Plasma merupakan bagian cair darah yang sebagian besar terdiri dari air dan berfungsi sebagai media transportasi berbagai zat seperti protein, hormon, nutrisi, elektrolit, dan zat sisa metabolisme. Selanjutnya kita akan membahas hemostatis, yaitu mekanisme tubuh untuk menghentikan perdarahan. Hemostatis dibagi menjadi dua, hemostatis primer sama sekunder. Hemostatis primer terjadi lebih awal ketika pembuluh darah mengalami kerusakan, pembuluh darah mengalami vasokonstriksi, kemudian trombosit menempel pada area yang rusak, mengalami aktivasi dan berkumpul membentuk sumbat trombosit. Sedangkan hemostatis sekunder melibatkan faktor-faktor pembekuan darah. Proses ini menghasilkan benang-benang fibrin yang memperkuat sumbat trombosit sehingga terbentuk pembekuan darah yang lebih stabil. Jadi, hemostatis primer terutama melibatkan trombosit, sedangkan hemostatis sekunder melibatkan faktor pembekuan dan pembentukan fibrin. Adapun penerapan dalam kebidanan. Salah satu penerapan hematologi dalam kebidanan adalah pemeriksaan hemoglobin pada antenatal care atau ANC. Pemeriksaan hemoglobin dilakukan untuk mengetahui kadar hemoglobin ibu dan membantu mendeteksi anemia selama kehamilan. Jika ditemukan kadar hemoglobin yang rendah, tenaga kesehatan dapat melakukan pemantauan dan memberikan penatalaksanaan sesuai kondisi ibu, termasuk edukasi mengenai nutrisi dan konsumsi tablet tambah darah sesuai anjuran. Pemeriksaan ini penting karena anemia pada kehamilan dapat berdampak pada kesehatan ibu dan janin. Jadi, sistem hematologi memiliki peran penting dalam transportasi oksigen, pertahanan tubuh, dan perhentian darah. Pemahaman tentang hematologi juga sangat penting dalam pelayanan kebidanan, mulai dari kehamilan hingga persalinan dan masa nifas. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.